Untuk menjadi politisi itu menurut saya ya kadang yang benar saja bisa terlihat salah gitu. Apalagi kita yang tidak berhati-hati, kita yang melakukan salah gitu. Kalau dari kami melihat apapun keputusan pemerintah pusat mengenai rancangan undang-undang ini diperuntukkan sebagai mana mestinya dan mudah-mudahan tidak dijadikan alat untuk sesuatu yang bisa memarginalkan kalangan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Resonansi bersama saya Berlian Ayu dan juga ada Yahya, Resonansi Kupas Tuntas tanpa keras-keras. Oke, Bang Yahya, kali ini narasumber kita sangat berbeda dari podcast Resonansi sebelumnya karena kita menghadirkan narasumber yang masih muda, Ya, terjun ke dunia politik, jadi public figure dan sekarang berada di kursi DPRD. Ada Ya. siapa aja sih, Bang? ada Mbak Rahma Sakura Ramkar, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Dan ada Bang Mirza Al-Mahbubi, anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, selamat datang Selamat datang, Kak Ya. Sakura Kak Sakura. dan juga Bang Bobi. Bang Bobi, kita panggilnya Bang Bobi ya? Bobby. Iya. Ya, aku panggilnya Kak Sakura aja karena kita masih muda ini, ya kan? Masih nggak jauh beda lah. Kali ini Kak, kita sangat penasaran banget kan karena kakak ini masih muda, kemudian juga terjun ke dunia politik. Kita akan mengupas tuntas ini gimana sih sebenarnya dari awal, terus nanti juga mungkin cerita-cerita suka dukanya ketika berada di 1 tahun periodisasi ini ya, udah berjalan 1 tahun. Kemudian nanti juga mungkin akan membahas sedikit isu-isu Ya, yang substansi lah. Kak Sakura. Sebenarnya Kak Sakura ini melihat DPRD itu seperti apa ya? Di pandangan Kak Sakura sendiri. Melihat DPRD ya, di pandangan sebelum ketika masuk DPRD. Iya. Pertama, mereka adalah orang-orang yang hebat, yang menentukan kebijakan dan juga bisa membawa aspirasi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Mereka mengaspirasikan dan menentukan kebijakan baik secara legislasi ataupun anggaran gitu. Sebelum masuk ke anggota DPRD, ekspektasi saya ya terhadap anggota DPRD itu memang kebijakan mereka ini sangat besar gitu, bisa banyak membantu masyarakat gitu. Tapi setelah masuk ekspektasinya Setelah masuk ekspektasinya tidak jauh beda. Ternyata memang iya betul mereka bisa membawa aspirasi, mereka berperan besar dalam penentuan kebijakan baik dalam legislasi ataupun anggaran, tetapi mungkin yang agak berbeda ketika ekspektasi masyarakat itu terlalu tinggi, ternyata kebijakan anggota dewan itu terbatas, tidak seluas itu gitu. Itu saja. Ya, berarti ada pembatas-pembatasannya ya Kak ya. Kalau dari Bang Bobi gimana? Apa ekspektasi awal ketika mau masuk DPRD dan setelah melihat 1 tahun berjalan realitanya seperti apa sih Bang? Ya, jadi sebelum saya memutuskan calon menjadi anggota dewan, itu di tahun 2019 saya masih ikut mensukseskan salah seorang rekan menjadi anggota DPRD. Saya melihat bahwasannya setelah beliau menjadi anggota DPRD, DPRD ini keren, DPRK ini keren. Ternyata banyak hal yang bisa dia ambil kebijakan, banyak hal yang dia bisa putuskan sehingga berdampak bagi kaum-kaum tertentu. Saya lihat DPRD ini gagah ya kan. Kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa lihat ini senior-senior ini tempat kita bersandar gitu kan. Wah lah, kalau kita lihat mbak inilah ya, mbak yang terhormat gitu. Itu pandangan kita waktu awal melihat rekan-rekan yang sama-sama di kampus misalnya sudah jadi anggota dewan. Ternyata setelah kita masuk nih ya, saya ini nih, setelah kita masuk menjadi anggota DPRD, seperti dibilang sama Kak Sakura tadi, ternyata DPRD ini bukan one man show. Jadi yang awalnya saya pikir one person itu bisa berdampak banyak terhadap konstituen kita, terhadap dapil kita, ternyata ini kerja sama. Legislatif itu kolektif kolegial, artinya jadi
walaupun saya punya gagasan sendiri, walaupun saya punya keinginan sendiri, walaupun saya punya kemauan untuk berbuat, apalagi dalam taraf pengambil kebijakan di tingkat kedewanan seperti itu, kalau cuman saya ya nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak. Jadi setelah saya di dalam, saya baru sadar bahwasannya menjadi seorang anggota dewan itu bukan sekedar menampakkan keakuan, tapi lebih bagaimana kita berperan di internal lembaga, menjalin kerjasama, meyakinkan rekan-rekan bahwa ini yang harus kita perbuat untuk masyarakat. Gitu sih, Mbak. Kalau tadi membahas soal ada kerja kolektif kolegial dan juga banyak relasi kan pasti ya di situ terjalin. Kemudian ada nggak Bang mungkin momen ketika Bang Bobi atau mungkin dengan DPRD yang lain itu ada di momen tersulit untuk mengambil keputusan mungkin selama 1 periode berjalan ini? Jadi kan saya baru jalan setahun ya. Ya. Kami tepat dilantik itu 28 Agustus, udah lewat setahun lebih. Alhamdulillah hari ini kerja-kerja kita di lembaga legislatif, khususnya di fungsi legislasi, kita waktu itu saya lah secara pribadi mewakili rekan-rekan pemuda kami di kampung. Kami kepengen waktu itu ada produk legislasi yang dilahirkan oleh DPR ini yang bermanfaat bagi pemuda. Kalau kita di kota-kota lain namanya kan produk hukum ya atau peraturan daerah. Kalau kami di Aceh itu namanya kanun. Nah, jadi berawal dari cerita-cerita di meja kopi gitu kan. Seru nih. Harus nih kita jadiin salah satu produk untuk kepemudaan. Waktu itu kita bingkai namanya kanun pengabdian pemuda, kanun kepemudaan daerah lah. Jadi ini kan ide saya ketepatan anggota badan legislasi. Jadi ketika ide ini hanya saya seorang yang mengutarakan, ini nggak sampai kemana-mana. Jadi ada dinamika bagaimana kita mendekati rekan-rekan di dalam, bagaimana satu visi satu tujuan. Ayolah ini harus kita ini kan. Jadi setelah saya di dalam, saya mulai mempelajari bagaimana cara kerja kita dalam menginfluensegarkan untuk satu visi, walaupun pada awalnya agak alot. Setelah saya pahami ternyata di pandangan rekan-rekan bahwasannya untuk menciptakan produk hukum itu mereka tidak melihat skupnya hanya untuk kalau ini kan untuk satu generasi ya, generasi pemuda. Jadi kebanyakan mereka melihat bagaimana menciptakan kanun itu lebih kepada yang umum-umum saja. Artinya kebermanfaatannya itu untuk khalayak ramai lah, bukan hanya satu sisi. Jadi pada waktu itu ketepatan kita Golkar, dan alhamdulillahnya Golkar menjadi pemenang pemilu di situ, ketua DPR-nya Golkar. Nah, langkah-langkah yang kita jalani jadi tidak sulit. Jadi lobby-lobbyannya untuk golkan ini barang itu alhamdulillahnya walaupun agak alot tapi jadi gitu sih. Nggak ada yang terlalu susah-susah gimana gitu, nggak ada. Berarti masih berjalan lancar. Iya, Tercapai ya secara kolektif ya. tercapai. Ternyata seni influence itu yang membuat kita ketagihan jadi politisi. Seni apa tadi? Seni Kita menginfluencekan. Kalau Mbah Rama ini kayaknya kelihatannya nih sangat menginfluence ini. Oh iya. Gitu juga, ada rasa gitu juga, Mbak. Tidak, tapi kita tentu ya tadi dinamika politik itu ada, terus menginfluence sesama. Pasti sebelum forum itu bagaimana kita bisa berdiskusi, terus juga karena Sakura mengakui bahwa saya masih anak baru di parlemen, jadi tentu masih perlu banyak mencari ilmu, mencari wawasan dari para senior. Jadi seringkali kalau Sakura ya seringkali ketika mau ada pengambilan keputusan, misalkan keputusan dalam penganggaran 2026. Nah itu sebelum berdiskusi dengan yang lain, berdiskusi untuk mengemukakan pendapat, itu kadang saya tanya-tanya dulu ke senior, baik senior yang ada di daerah maupun di lintas daerah gitu. Gitu sih. Ya, itu yang menarik nih Bang. Jadi kita pasti nggak lepas dari yang namanya senior. Yang lebih muda, apalagi kakak-kakak ini kan masih kinyis-kinyis ya, masih muda banget. Ada nggak efek mungkin senioritas kalau di kalangan politik? Dari Kak Sakura dulu nih. Efek senioritas di kalangan politik sejauh ini selama 1 tahun saya menjabat sih
yang dirasakan ya tidak ada keterbatasan perbedaan antara oh ini senior, oh ini anak baru gitu. Tidak ada, semua sama dikasih peluang yang sama, dikasih hak berbicara yang sama. Bahkan kadang ada momen-momen tertentu justru senior mendorong anak-anak yang baru agar lebih berperan gitu. Oh kita tuh udah sering nih gitu. Kita udah sering nih. Oke, waktunya kalian yang lebih maju gitu. Senior-senior di daerah kami ya di Sukabumi begitu sih, tidak ada perbedaan jadi terbatas gitu antara anak-anak baru dengan para senior, semua dilibatkan. Berarti suara anak muda masih didengarkan ya. Betul. Kak Sakura juga mungkin punya kapasitas untuk itu ya, dipercaya gitu. Memang nggak pernah di ini, kalau karena masih muda mungkin dikacangin begitu. Untuk dikacangin ya sebetulnya kan balik lagi ya. Tadi keputusan di dalam DPRD itu kolektif, kolegial, tapi semua anggota di dalam DPRD ini ya memang punya hak untuk berbicara. Jadi kembali lagi keputusan itu ketika suara kita didengar atau tidaknya itu adalah keputusan di akhir. Tetapi untuk hak berbicara itu kita punya hak yang sama dan kita juga ada hak pengawasan ketika misalkan dalam suatu rapat ya ada notulensi kan, itu pasti ada notulensi yang akan ditandatangani bersama. Nah, kalau misalkan memang dirasa pembicaraan kita tidak didengar, belum tertulis, itu kan bisa disampaikan ulang atau bahkan kita bisa koreksi dalam notulensi. Jadi semua haknya itu sama. Tetapi misalkan kalau ada kayak stigma tadi kata kakaknya, disepelekan gitu ya. Disepelekan, mungkin kalau ke disepelekan saya rasa bahasanya bukan disepelekan tapi paling kayak anak baru gitu. Nah itu pasti ada saja, tapi kata-kata itu kan sebetulnya bisa kita jadikan hal negatif atau hal positif. Itu kembali lagi pilihannya ke kita. Kalau Sakura sendiri ya positifnya saya mengakui gitu ketika ada yang bilang seperti itu, saya akui saya anak baru dan artinya ketika ada perkataan bahwa Sakura anak baru, itu artinya adalah saya punya ruang yang lebih luas untuk saya belajar. Oh, cara mengatasinya itu ya. Betul. Cara mengatasinya itu ketika disebutkan anak baru ya berarti memang saya harus banyak belajar. Saya punya ruang yang lebih luas untuk saya belajar gitu. Gitu aja. Kalau bicara soal anak baru nih, Bang Bobi ini bukan anak baru sih sebenarnya karena sudah senior di organisasi. Di organisasi itu udah levelnya top lah. Menjadi ketua KNPI di Aceh Tenggara. Aceh, Ya, Bang. Alhamdulillah. Nah, punya background organisasi nih. Iya. Kemudian masuk ke dunia politik. Ada ini nggak Bang? Mungkin apa ya? Karena backgroundnya sudah berorganisasi, akhirnya sudah terbiasa ketemu sama orang-orang. Nah, itu menjadi ini nggak bekal Abang untuk masuk ke dunia politik, atau mungkin karena sudah aktif di KNPI, kenal banyak orang, suaranya bisa bertambah dari situ mungkin. Ya, jadi saya jatuh cinta dengan politik ini jauh sebelum saya jatuh cinta dengan organisasi-organisasi seperti ini. Jadi dari kecil sama seperti Kak Sakura, saya ini sudah terbiasa dengan politik, diajak kampanye, diajak pergi ke kantor partai. Nah, awalnya secara nurani saya ingin coba mengabdi ke wadah yang lain, Mbak. Jadi 2016 saya tamat kuliah. Waktu itu saya berkesempatan ikut tes yang sangat digemari oleh orang, CPNS. Jadi saya tes CPNS itu entah ada 3-4 kali, tapi alhamdulillahnya nggak rezeki. Jadi setelah saya tidak lulus CPNS, saya coba waktu itu perusahaan BUMN Prumnas namanya. Alhamdulillahnya keterima. Tapi karena jangkauannya jauh, saya harus merantau jauh di Pulau Kalimantan, maka saya putuskan waktu itu udahlah saya kerja serabutan aja lah di kampung, kita cari-cari peluang. Nah, karena kealpaan kegiatan, maka waktu itu
saya masuk organisasi KNPI, ketepatan dorongan dari berbagai pihak. Nah, kita ambil ini KNPI. Waktu kami berada di KNPI itu memang pada masa proses pencalekan. Tapi sekali lagi, alhamdulillahnya ini kan KNPI ini menjadi wadah kita untuk tampil, panggung kita. Dari KNPI ini saya mulai merangkul suara-suara pemuda. Kita mulai turun pakai atribut ini karena kan untuk menyentuh pemuda ini kita harus cari yang sevisi semisi apa kegemaran dia, bagaimana kita datangin dia. Nah, kerja-kerja pemuda ini di KNPI ini yang menarik mereka. Nah, ketepatan ada ikhwal untuk kita bertempur di politik di DPR, maka saya anggap wah ini sudah jadi modal. Selanjutnya saya ngalir kayak air, kerja-kerja politik dijalanin dan alhamdulillah jadilah seperti sekarang. Begitulah kurang lebih. Makanya Bang Bobi tadi bilang kemudahan menginfluence itu ya, karena punya background tadi ya. Ini menginfluence tadi. Iya. Ya. Kalau punya background itu ya. Ya jadi gini, saya hobi meyakinkan orang. Jadi kan gini, ketika kita berbicara mengenai satu hal, satu visi, ini kan bagaimana cara doktrinisasi ini nyambung ke mereka. Nah, saya memang dari dulu hobinya menyampaikan gimana ya, seperti marketing lah. Jadi ketika duduk dengan rekan-rekan pemuda itu, saya bagaimana cara meramu perkataan, ya kita ramu dengan kegiatan, bagaimana dia lihat, oh iya, abang ini cocok ini untuk di sini ya. Emang hobi aja. Iya, kalau Bang Bobi ini punya background ya aktivis apa ya, sudah sering berjumpa dengan orang ya. Iya. Nah, kalau Mbak Sakura sendiri punya latar belakang gitu nggak? Saya kebetulan ketika kuliah ya mungkin dari SMA aktif berorganisasi tapi hanya di lingkup sekolah. Ya kayak Kuliah Polsis apa gitu ya. ya, kuliah juga sama, hanya di dalam internal kampus aja. Gitu. Tapi begini Mbak, menarik karena Mbak ini kan muda ya. Bang Bobi juga muda. Nah, tadi kan Mas Bobi, Bang Bobi sama Mbak Sakura ini kan ngomong kalau berkenalan dengan politik itu dari kecil. Yang menjadi yang menjadi penasaran saya itu kenapa memilih Golkar gitu. Kan ada yang lain. Ya. Kenapa memilih Golkar? Siapa dulu? Bang Bobi? Kenapa Golkar? Jadi anak muda ini identik dengan karya, ya kan? Anak muda ini identik dengan gagasan. Nah, saya lihat Golkar doktrinnya karya kekaryaan. Jadi di dalam visi itu saya melihat di sini wadah saya untuk berbuat, di sini wadah saya untuk berinovasi, berkarya. Maka saya dalami ini. Tapi jauh sebelum itu, irisan Golkar ini sudah mengalir di saya karena ketepatan keluarga juga banyak yang di Golkar. Jadi Golkar ini sudah dikenalkan sejak lama lah ke saya. Nah, ketepatan visinya, doktrinnya pas dengan saya, maka saya jatuhkan ke Golkar. Kalau dari Bang Bobi pernah nggak ditawarin ke partai lain mungkin selain Pernah ada juga tawaran-tawaran dari partai lain, tapi namanya kita darahnya kuning, mana bisa kayak yang lain ya? darahnya sudah mengalir kuning. Udah mengalir kuning. Ya, kalau dari Kak Sakura nih, selentingan info katanya Kak Sakura ini terlantiknya pas umur 21 Kak, dan masih di bangku kuliah. Iya. Ya, itu gimana? Kalau di usia itu kamu buat apa, Mas? Umur 21 ngapain ya? Kayaknya masih bukan kerja sih, masih ngopi-ngopi kayaknya. Ngopi-ngopi di kampus gitu mungkin ya, umur 21. Kan Iya. Bang Yahya ngapain? Saya pun sama, disuruh jumpa, ngopi, terus bicara resolusi, Bang. Resolusi. Sampai sekarang masih resolusi. Karena umur 21 tuh masih muda banget. Dan juga itu menjadi batas minimal. Batas minimal itu gimana Kak ceritanya? Ceritanya sebetulnya gini. Awal saya tertarik di politik itu ketika SMA. Nah, karena berawal dari keluarga juga
sampai akhirnya saya memutuskan untuk nyalek itu ada 3 hal. Pertama, kebiasaan di keluarga, kegiatan-kegiatan sosial. Lalu yang kedua itu karena keadaan di desa saya waktu itu, di desa saya. Dan yang ketiga karena saya sudah terlanjur nyemplung di partai. Nah, kenapa? Jadi waktu SMA itu saya pernah tanya sama papa, kenapa ya pada waktu itu di desa saya kok sepertinya jauh tertinggal dibandingkan sama desa-desa lain. Teman-teman saya di SMA yang tinggal desa-desanya itu yang memang ada di kota, itu banyak kegiatan, banyak pembangunan. Nah, berbeda dengan desa saya yang memang sudah di ujung banget kabupaten gitu. Nah, terus saya diskusi sama apa sih yang bisa merubah kemajuan daerah gitu. Nah, terus ayah bilang ya dengan kekuasaan tidak cukup kamu menjadi pengusaha, karena menjadi pengusaha juga yang dipunya itu terbatas, tetapi ketika kamu punya kekuasaan ya kamu selain kamu ada anggaran untuk dialokasikan, kamu punya kebijakan-kebijakan itu gitu. Terus terfikirlah untuk nyalon waktu itu jadi kepala desa. Pada waktu itu terfikirlah untuk nyalon jadi kepala desa. Nah, saya pelajari itu dari SMA. Saya lihat syarat-syarat jadi kepala desa tuh umur 25 tahun ya kalau nggak salah. Terus waktu kuliah semester 3 saya masuk ke Partai Golkar dengan tujuan awalnya karena saya kuliah di daerah, saya sendiri yang menentukan saya pengen kuliah di Sukabumi. Tetapi dengan saya kuliah di Sukabumi, ya Sukabumi kan memang kota kecil. Saya meskipun hidup di kota kecil, saya harus punya relasi yang besar. Nah, bagaimana saya mendapatkan relasi itu? Saya ingin masuk di partai politik, karena di partai politik ya tentu banyak sekali orang-orang hebat, saya bisa belajar di sana. Tadinya tujuannya seperti itu aja. Nah, terus karena calon perempuan ini kan memang dibutuhkan ya ketika itu untuk pemenuhan kuota lah. Nah, terus dibuka di Partai Golkar, kesempatannya sama untuk seluruh perempuan yang berada di Partai Golkar. Nah, akhirnya saya pelajari, saya hitung-hitung ketika pencalonan legislatif ini pas-pasan sekali sama umur saya. Waktu itu pertama dibuka itu umur 19 tahun. Jadi saya ngisi formulir, waktu itu saya masih di BM Kosgoro, belum jadi pengurus DPD. Jadi isi aja gitu Mbak ya? Iya, terus awalnya kan kayak aduh saya masuk nggak ya, karena ini minimal 21 tahun nih gitu, minimal 21 tahun. Sedangkan pendaftaran itu di bulan Mei itu saya masih 20 tahunan lah. Nah, ketika saya pelajari, saya bandingkannya dengan kepala desa nih, tetap mau nyalonin kepala desa. Pas dibandingin sama yang kepala desa, itu kan minimal 25 tahun. Saya hitung di desa saya pencalonan berikutnya, di peraturan kepala desa yang lama itu umur saya masih 24, jadi nggak masuk, masih harus nunggu lagi 5-6 tahun. Kalau saya baru mulai umur 29 atau 30, terus kan perempuan ya, kayaknya itu kalau baru dimulai umur segitu kayaknya keburu males deh gitu. Terlambat ya? Iya, terus akhirnya ya sudah, karena ada kesempatan itu, terus saya pelajari juga anggota DPRD itu apa sih, kewenangannya apa aja, kebermanfaatan untuk masyarakat apa aja. Setelah saya lihat, oh ya ternyata dia punya kebijakan yang tidak hanya untuk satu desa, bahkan untuk beberapa kecamatan yang terdiri dari beberapa desa gitu. Akhirnya ya sudah, ketika umur 19 tahun itu berangkat dari BM Kosgoro, saya tulis formulir, tanda tangan, dan mencalonkan di situ. 19 tahun tuh kayaknya baru selesai SMA nggak sih Kak? 19 tahun semester 3 kayaknya. Jadi Saya semester 3, iya kuliah semester 3. Gitu, kalau saya waktu kuliah itu masih bodoh-bodoh lah gitu, culun-culun, nggak tahu kita tuh. Tapi ini bahasa Kura sama Bang Bobi. Kalau Bang Bobi ngomong tadi kan darahnya tuh sudah kuning ya, darahnya sudah kuning. Jadi ada tawaran-tawaran lain juga nggak ya mempan. Kemudian kalau Mbak Sakura membuka relasi itu dengan cara masuk ke Golkar. Ini kan kalau kita lihat, kita dengar dari tadi, berarti kan dalam perjalanan ini ada
semacam ada ya yang menuntun gitu. Nah, tadi kan orang tua ya sudah di Golkar. Itu Anda berdua merasa ini nggak? Kayak perasaan privilege-nya ada nggak? Gitu. Dari itu apa? Mungkin dari keluarga itu privilege-nya untuk ke Golkar ini gitu. Ya, mungkin kalau dari Bang Bobi punya privilege karena sebelumnya udah Ya. di KNPI, kemudian dengan relasinya yang begitu besar. Kemudian ada Kak Sakura juga, privilege-nya mungkin dari keluarga yang sudah berkecimpung di Ya, politik, di Golkar lagi. Nah, itu ada privilege-nya gitu nggak? karena itu susah, Pak. Kalau kita masuk ke Golkar aja susah. Gitu. Mau masuk Golkar susah. Kita harus berebutan itu. Itu kan ya itu kan ya orang bertanya-tanya apakah memang ada rasa-rasanya nggak kalau ini memang ada privilege-nya gitu sehingga saya memanfaatkan privilege ini. Ada nggak itu? Dari Kak Sakura dulu mungkin. Kalau dari privilege ya, saya cerita dulu awal masuk saya Golkar ya. Tadi saya masuk ke Golkar itu meskipun privilege itu ada, tapi meskipun mama saya itu kan anggota pengurus DPD dari tahun 2005 di Golkar itu, dari tahun 2005. Nah, tapi meskipun mama saya pengurusnya sudah selama itu, tapi tetap aja tidak bisa semudah itu langsung masuk ke Iya. DPD Golkar. Jadi saya masuk dulu lewat BM Kosgoro. Nah, setelah di BM Kosgoro itu terlibat aktif terus karena saya ada basic waktu itu suka nge-MC aja sebetulnya. Nah, di BM Kosgoro tuh saya suka nge-MC gitu di acara-acara Golkar suka nge-MC. Terus adalah Ketua KPPG Kabupaten Sukabumi itu Bu Ayu melihat saya akhirnya direkrut ke KPPG. Direkrut ke KPPG. Nah, dari KPPG itu mulai banyak kenal sama orang-orang Golkar, sama orang-orang DPD. Meskipun orang tua saya di DPD, tapi tetap aja gitu tidak begitu mudah untuk masuk pengurus Golkar. Nah, setelah saya di KPPG, akhirnya jadi terpilih jadi anggota dewan. Nah, ketika terpilih itu, karena anggota fraksi sudah otomatis menjadi pengurus DPD Golkar. Iya. Jadi perjalanan masuk DPD-nya itu aja, karena anggota fraksi akhirnya jadi masuk pengurus DPD. Agak sulit juga ya, Mbak ya. Iya, sulit lah. Karena Partai Golkar ini kan memang partai yang besar ya. Dan di dalamnya juga luar biasa orang Sejarah yang panjang. Iya. Kalau dari Bang Bobi, privilege-nya apa nih? Saya nggak bisa pungkiri ya bahwasannya keadaan ini sebagian besar ada privilege dari lingkungan sekitar, terutama dari orang tua dan keluarga besar. Jadi saya ketepatan memang 2020 sudah menjadi pengurus Golkar Kabupaten. Saya menjadi wakil sekretaris bidang kaderisasi, bidang OKK sampai per hari ini. Jadi memang pada saat penyusunan DCS ya kalau tidak salah, memang personalia itu diisi oleh pengurus DPD, kemudian dijaring kaum perempuannya, kemudian dilihat potensi ada nggak kaum milenial yang memiliki elektoral yang lumayan. Jadi saya memang pada tahap penjaringan awal karena sudah kadung menjadi pengurus DPD, makanya dimasukkan menjadi caleg di DCS-nya, kemudian jadi DCT. Saya nggak bisa pungkiri keberadaan saya di Partai Golkar besar pengaruhnya memang karena lingkungan sekitar, karena keluarga. Ini yang menghantarkan saya hari ini menjadi pengurus Golkar, kemudian menjadi DPR. Nah, tapi saya tidak bisa pungkiri privilege itu. Nah, saya cuma bisa membuktikan bahwasannya kapasitas itu memang ada. Kita mau buktikan bahwasannya kemampuan itu memang ada. Kita mau buktikan bahwasannya privilege itu bisa kita jadikan modal dan bisa kita tunjukkan kepada masyarakat bahwasannya ada tidak ada itu saya memang layak. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Berarti selain ada privilege juga harus ada pembuktian. Iya, ini kan sulit memang. Layak. Masih muda lagi harus layak dong. Terus kalau masuk ke DPRD nih, Kak. Jadi ketika awal apa yang Kakak bawa, visi pribadi itu ada nggak? Mungkin ketika mau masuk harus merubah kayak Kak Sekar tadi, karena ada kesadaran di daerahnya itu agak tertinggal mungkin pembangunannya. Jadi Kakak
ini membawa visi pribadi ingin merubah infrastruktur mungkin yang ada di desa tersebut. Itu gimana Kak? Visi pribadinya? Jadi saya dulu ya. Iya, Kak Sekar. Kalau visi pribadi saya yang pertama ya, visi saya terjun di DPRD itu pertama kebermanfaatan, yang kedua keterwakilan dari daerah saya. Karena di kecamatan saya itu sendiri kita ada Sukabumi Timur, kita bilang Sukabumi Timur. Nah, anggota dewan dari Sukabumi Timur ini jarang sekali yang jadi dari Sukabumi Timur, khususnya di kecamatan saya sendiri. Nah, makanya saya merasa memang program-program dari kabupaten ini kok kurang banyak gitu tersampaikan untuk kecamatan saya, untuk daerah Sukabumi Timur, sehingga ya memang lebih tertinggal dibandingkan daerah-daerah kecamatan lain gitu. Itu satu, kebermanfaatan. Yang kedua adalah keterwakilan dari daerah itu sendiri, dan memang alhamdulillah genap setahun ini kemarin sudah ada beberapa program infrastruktur yang berhasil saya bawa ke Sukabumi Timur. Kalau Bang Bobi mungkin ada misi tersembunyi. Bukan visinya seperti apa, Bang? Awalnya kan gini, kita kan mau menjadi anggota dewan ini karena ada hal yang kita lihat di komposisi parlemen yang ada itu agak kurang gitu kan. Jadi begini Mas, Bang, background kita kan pendidikan gitu ya. Saya masa mudanya kuliah, belajar terus gitu kan. Jadi saya sempat diceletuk sama rekan-rekan, sudah capek-capek sekolah, ngapain kau calon dewan, dia bilang kan, karena orang tamat SMA pun bisa jadi dewan. Saya jawab kayak gini, hari ini kalau kita biarkan orang-orang yang status pendidikannya tidak ada mengisi komposisi di parlemen, lantas kapan negeri kita mau berubah, saya bilang. Jadi pada saat itu saya punya pandangan ke rekan-rekan pemuda bahwasannya parlemen ini harus kita isi dari orang-orang yang memang berintelek, kemudian bisa berinfluence. Nah, awalnya kita ingin memberi dampak lah, terutama bagi konstituen kita lah, terutama bagi dapil kita. Itu awalnya. Nah, inginnya kita tentu secara masyarakat luas dapat merasakan kehadiran kita. Alhamdulillah saya ini kan berada di Komisi Infrastruktur ya, sama seperti dikatakan Mbak Sakura tadi, kita bisa bawa pulang lah kegiatan-kegiatan infrastruktur itu ke dapil kita. Yang saya cita-citakan yang belum tercapai itu, kita mau bawa pulang program beasiswa pendidikan. Saya ingat dulu di Kabupaten Aceh Tenggara itu, kita punya program, pemerintah daerah punya program, siapa saja anak daerah, anak Aceh Tenggara, yang lewat ke kampus negeri, baik itu di Sumatera, Aceh, ataupun Pulau Jawa, pemerintah daerah itu hadir memberikan biaya beasiswa dengan variasi dari jarak tempuhnya ke daerah. Nah, hari ini itu yang belum. Nah, saya inginnya masuk ke sini menyuarakan ini, karena bagaimanapun cerita, untuk melepaskan suatu kelompok dari jerat kemiskinan, dari jerat ketertinggalan, ya pendidikan. Nah, untuk itu pemerintah wajib hadir di situ. Makanya ketika kami maju kemarin waktu menjadi anggota DPR, waktu masa-masa caleg, itu yang saya kampanyekan. Saya bilang saya ingin membawa isu pendidikan sama isu infrastruktur. Dan alhamdulillah pelan-pelan infrastrukturnya sedang jalan, insya Allah pendidikannya bertahap. Nah, itu tuh yang jadi tadi dibicarakan pembuktian anak muda masuk ke DPRD membawa program infrastruktur dan pendidikan. Tapi yang bikin penasaran Bang, di Aceh Tenggara itu kondisi infrastrukturnya yang sudah dibenahi itu seperti apa, dan mungkin kondisi pendidikan yang belum terekspos ke dunia luar. Jadi gini, alhamdulillah kalau Aceh Tenggara ketika dari kawasan kotanya ada beberapa kecamatan itu memang sudah memadai. Tapi ada satu kecamatan di Aceh Tenggara itu yang sangat jauh dari Aceh Tenggara itu kan ibu kotanya Kutacani. Dari Kutacani itu ke kecamatan tersebut namanya Kecamatan Loser itu sekitar 1,5 jam. Itu masuk ke kategori daerah yang cukup terisolir lah. Layanan pendidikan minim, layanan kesehatan minim. Walaupun itu bukan dapil saya, tapi karena itu adalah isu sekabupaten, maka kita dorong pemerintah daerah untuk fokus ke situ.
Karena pada saat ini Aceh Tenggara pembangunannya kalau di kawasan perkotaan, di kawasan kecamatan yang masih terjamah oleh pemerintah daerah itu mayoritas stabil, bagus. Persoalannya kan ada di daerah-daerah tertinggal ini, di kecamatan-kecamatan terisolir ini. Nah, inilah kita selaku lembaga legislatif mendorong pimpinan daerah melalui fungsi budgeting kita, bagaimana pemerintah memfokuskan penganggaran untuk mengentas melahirkan pendidikan yang baik di sana, melahirkan fasilitas kesehatan, kemudian membenahi akses infrastruktur mereka. Bayangkan ada di satu kawasan Aceh Tenggara itu, Mbak, akses jalannya itu cuman bisa naik sampan, naik perahu. Jadi dia dari satu desa ke desa pusatnya itu harus pakai sampan. Nah, inilah kita dorong pemerintah daerah untuk buat terobosan baru. Kalau memang jalur ini yang bisa diakses, ya pemerintah hadirkan layanan penyeberangan yang memadai. Karena baru-baru ini Aceh Tenggara dilanda musibah, angkutan itu di ketepatan pada saat airnya kencang jadi terbalik. Nah, inilah menjadi isu yang kita sorot. Nah, kalau kita lihat dari segi fasilitas kesehatannya di kawasan-kawasan terpencil itu, banyak sekali ketiadaan aparat daripada seperti perawat, seperti bidan, seperti dokter. Nah, inilah walaupun itu bukan dapil kita, Bang, walaupun itu bukan wilayah kita, tapi karena ini adalah bukti kepedulian kita terhadap seluruh masyarakat di sana, maka itu pun ikut kita suarakan. Nah, seperti itu, Pak. Pelayanan dasarnya berarti ya. Iya, ya karena memang lokasinya itu memang sulit di ini. Bayangin dari kota itu 1,5 jam hampir 2 jam ke sana, melewati gunung-gunung. Nah, ini gunung dan lembah. Iya, melewati gunung dan lembah. Kita soalnya belum pernah ke sana ya Bang ya. Jadi gambarannya juga kita masih belum tahu. Kemudian itu yang jadi penasaran kita. Jadi seperti apa sih kondisinya? Nah, mungkin lewat ini bisa disuarakan juga kan. Terus kemudian kalau soal isu pendidikannya Bang, itu secara infrastruktur sekolahan atau mungkin hanya beasiswa untuk murid-muridnya? Jadi gini, kalau infrastruktur sekolah di kawasan Kabupaten Aceh Tenggara itu sudah sangat memadai lah. Artinya ada beragam fasilitas lah yang di kawasan ininya ya favoritnya. Walaupun tidak merata, tapi cukup lah. Nah, persoalannya hari ini Aceh Tenggara ini banyak orang yang berprestasi anak sekolahnya, tapi ketika nanti dia lewat perguruan tinggi, nah ini modal mereka berangkat, modal mereka untuk membayar biaya pembangunan ya kalau nggak salah namanya, biaya kos. Nah, ini yang nggak ada. Nah, kita sebagai anggota dewan paling bisa membantu 1-2 orang lah, nggak sampai tangan kita untuk membantu seluruhnya. Makanya kita dorong pemerintah daerah untuk menghadirkan program-program beasiswa. Karena kebermanfaatan anak-anak yang lewat ini ketika pulang nanti kan terasa dampaknya untuk kabupaten. Bayangkan ada kemarin itu berapa tahun yang lalu kalau saya tidak salah itu ada kasus bahwasannya anak sekolah di Aceh Tenggara ini siswa SMA dia sudah lewat ke UI kalau nggak salah waktu itu, tapi karena tidak ada modal berangkat jadi dia nggak jadi. Terakhir adalah beberapa tokoh-tokoh mengumpulkan dana untuk memberikan sumbangsi kepada dia, jadi terakhir dia jadilah untuk kuliah. Tapi kan mau sampai kapan seperti ini? Pada saat ada ruang fiskalnya untuk kita berinvestasi di dunia pendidikan, nah inilah dia yang harus kita gelontorkan. Kalau saya menyorotnya itu, kalau dari segi infrastrukturnya saya rasa sudah memadai. Tinggal lagi bagaimana pemerintah hadir itu pada masyarakat, pada kelas-kelas pendidik yang menengah ke bawah, pemerintah hadir memberikan santunan beasiswa sehingga memberikan gairah kepada yang bersangkutan untuk terus menyukseskan pendidikannya. Seperti itu, Kak. Berarti pendidikan juga harus merata ke seluruh daerah. Mulai dari Aceh sampai ke Sukabumi nih kita sentil. Dengar-dengar Kak Sakura ini pernah jadi guru honorer. Benar, Kak? Ya, betul. Nah, apakah dari pengalaman pernah jadi guru honorer ini juga yang menjadi fokus isu Kak Sekar yang dibawa ke DPRD? Atau ada isu lain nih? Gimana, Kak? Tentunya kalau ada isu lain pasti ada ya. Ada beberapa isu yang kami bawa di DPRD. Nah, tetapi memang karena background saya adalah dari lulusan pendidikan yang mana saya juga sempat ngajar di 2 sekolah. Waktu itu satu magang program kampus mengajar. Satu lagi itu memang saya pengabdian lah di satu sekolah yang memang
Dia baru didirikan, muridnya masih sedikit, fasilitasnya sangat terbatas. Dia minta untuk dibantu. Nah, Kalau kami ini bantu lah di Mas situ. Sakura, kalau nggak di DPR sekarang kan kalau kita panggil kan Bu Dewan. Kalau waktu ngajar Bu Guru. Di Sakura. Iya. Tapi sampai detik ini juga sih, sampai saya masih menjabat jadi anggota Masih DPRD, ngajar. kalau saya sempat, saya tetap ngajar. Karena gimana ya, sudah seneng aja kayaknya di sana ketemu sama anak-anak gitu. Ketemu sama anak-anak, ya bentuk pengabdian. Terus selain dari misalkan apa program pendidikan yang saya bisa bawa untuk sekolah-sekolah di Dapil, selain itu juga ada dari apa ya, dari pribadi yang untuk ya nyenengin anak-anak lah di sekolah kayak gitu. Bang Bobby, ini kan abang tadi bahas perihal pendidikan ya, sentilnya kayak anggaran. Kan Aceh kan mendapatkan dana OSUS. Ya apa anggaran untuk OSUS untuk pendidikan itu bagaimana bang? Jadi kan Otsus ini kan ada dua jenis ya. Otsus yang dikelola oleh provinsi dan Otsus yang dikelola oleh kabupaten. Kami Aceh Tenggara total jumlah Otsusnya itu sekitar 40 miliaran kalau saya tidak salah. Tidak bisa hanya berpegang teguh di situ karena program Otsus ini lebih banyak untuk pengentasan kemiskinan dan pergerakan ekonomi kerakyatan. Nah, sementara kan di dana alokasi umum kita dari dana DAU kan pemerintah sudah buat sekian persen untuk pendidikan, sekian persen untuk infrastruktur, itu dari dana DAU, Mas. Nah, persoalannya 20% dana pendidikan yang dialokasikan oleh DAU ini belum terpusat ke salah satu prioritas. Nah, mungkin dari 20% ini masih pada proses pengembangan infrastrukturnya, masih dalam proses ke pembangunan SDM untuk para pendidik. Nah, tapi untuk outputnya kita mau ke program beasiswa itu sedang dirumuskan dan sampai hari ini ya kami melihat ini belum ada gitu. Iya bang, jadi kalau ini kita kalau abang di apa ya pada saat sidang di Ya, DPR di parlemen itu kalau bahas dana OSUS untuk itu abang kan suarakan nih. ya. Itu ada ini nggak? Maksudnya kayak dinamikanya kencang nggak? Saya kayak begitu mau membayangkan itu. Ada nggak dinamika gitu kayak kontok-kontokan atau suara-suara yang Ya, memang kan mekanisme dana otsus ini kan kalau untuk kabupaten kota, pemerintah daerah harus melakukan harus menjalin kesepakatan bersama dengan lembaga DPRD, dalam hal ini mungkin pimpinan DPRD. Nah, pada prinsipnya memang isi daripada dana alokasi khusus ini, otsus doka ini, dana doka ini telah mendapat kesepakatan dari pimpinan. Nah, isinya ini berdasarkan sumbangsih saran dari beberapa fraksi yang kemudian diakomodir dari pimpinan dan menjalin kesepakatan bersama bupati. Walaupun pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini sebatas menyetujui. Pada isi pokok-pokoknya kita tidak terlalu banyak berkomentar karena sepanjang yang dia tempatkan itu pada program pro kerakyatan. Seperti itu. ya cukup ya sepakat. Kurang lebih lah, kurang lebih. Iya ya. Ya, mintil dikit dong Bang, terkait pendanaan tadi ya. Iya. Kan ada yang namanya dana transfer daerah. Iya, dana transfer daerah ini Iya. efisiensi ya. Kalau tidak salah di tahun 2026 itu ada penurunan Iya. sebenarnya. Ber- Nah, ya, jadi selain nih dari dana transfer daerah, itu kan yang menjadi polemik kan di beberapa daerah lainnya sampai ada yang demo karena pengurangan akhirnya pemerintahnya menaikkan pajak. Ya. Nah, dari Aceh Tenggara sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut? Kemudian ada nggak sektor lain yang sekiranya itu dikembangkan untuk menekan dana ini? Ya, jadi kita Aceh Tenggara. Aceh Tenggara ini kan bergantung pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus atau dana transfer daerah lah namanya kan. Kemudian dari dana doka tadi. Jadi beberapa kabupaten kota di Aceh itu minim kreativitas memang. Artinya sumber-sumber pendapatan dari sumber dana transfer ini tidak maksimal. Kalau kita bicara mungkin PAD ya, pendapatan asli daerah. Nah, sepanjang setahun ini kami bersama pemerintah daerah terus gontok-gontokkan, terus kerjasama bagaimana pemerintah daerah ini merumuskan
sumber daya alam yang ada di kita atau potensi-potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tenggara ini untuk dimaksimalkan. Karena ketika kabupaten kota hanya bergantung pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana doka, dana transferan dan lain sebagainya, nah ketika terjadi kisruh dan situasi yang tidak diinginkan seperti inilah ini, terjadinya efisiensi, terjadinya pemotongan, kabupaten kota itu menjerit. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita hanya bersandar pada dana-dana tersebut. Nah, cuman kalau kami melihat dari orang kabupaten ini, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, apa yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemotongan anggaran ini, itu sangat terasa dampaknya di kabupaten. Dengan keterbatasan anggaran, dengan dipotongnya anggaran, otomatis menutup beberapa lapangan pekerjaan. Seperti gini, dari awal misalnya Kabupaten Aceh Tenggara memiliki dana alokasi, memiliki dana APBD sekian T misalnya kita bang. Dari sekian T itu komposisinya 100 untuk infrastruktur, 100 untuk ini, 100 untuk itu. Tapi dengan ada pemotongan dari pusat, jumlah ini jadi berkurang. Sementara mayoritas masyarakat pendongkrak ekonominya ini dari APBD. Notabene-nya APBD ini bertopang pada dana transferan pusat. Ya. Nah, ketika ini dipangkas ya terjadilah butterfly effect tersebut. Ya, betul. Nah, ini yang kita sedihkan gitu. Mbak Rahma nih, Mbak Sakura. Nah, Mbak Sakura ini kan muda, terus sudah di parlemen. Nah, tentu banyak harapan untuk Mbak Sakura. Sama seperti Bang Bobi, tentu karena masih muda itu kan punya banyak yang menaruh harapan untuk Mbak Sakura. Terus Mbak Sakura sendiri, kalau Mbak Sakura sudah sejauh mana? Apakah ada gap begitu antara Mbak Sakura dengan dengan konstituen yang muda? Benar-benar terwakilkan nggak tuh? Apa yang diharapkan? Sudah sejauh mana, Mbak? Oh iya, untuk benar-benar terwakilkan ya, harapan saya sih begitu. Tetapi ya pada kenyataannya balik lagi ke awal tadi ya, bahwa kebijakan yang dimiliki anggota dewan itu memang terbatas. Tapi kalau tadi soal saya ada gap tidak dengan konstituen, jujur saya berusaha semaksimal mungkin agar apa yang saya kerjakan dan saya suarakan di parlemen itu sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan oleh teman-teman ya konstituen di dapil saya. Jadi saya juga punya link gitu loh Kak. Jadi saya ingin mematahkan stigma bahwa kalau misalkan masyarakat ya ketika saya kampanye juga kan banyak yang bilang kalau misalkan udah jadi anggota dewan susah ditemuin, susah dihubungin gitu ya. Kaca mobilnya tertutup. Kaca mobil tertutup. Pintu rumahnya tertutup. Makanya saya berusaha untuk mematahkan stigma itu. Justru saya ingin bekerja yang memang sesuai dengan apa yang disuarakan sama warga di dapil saya. Selain saya turun rutin ke masyarakat ya, baik dalam kegiatan reses ataupun di luar jadwal reses, saya juga ada link aspirasi. Link aspirasi itu saya taruh di sosmed-sosmed saya semuanya, dan itu bisa diakses, siapapun bisa chat saya. Bahkan kadang ada yang bukan konstituen, warga-warga dari daerah lain, nah itu kadang suka menyampaikan aspirasi ke saya. Oke, saya juga nanti menyampaikan aspirasi. Kalau ini nah aspirasi terus ya itulah salah satu bentuk kemudahan, baik kemudahan untuk konstituen dalam menyampaikan aspirasinya ataupun kemudahan untuk saya dalam menyampaikan apa yang harus diaspirasikan gitu. Kemarin saya sempat ada upload beberapa dari chat-chat teman-teman itu yang memang alhamdulillahnya sudah bisa terjawab dengan program gitu. Itu balasannya gimana Kak? Artinya ketika misal nih saya ada keluhan di Sukabumi kayaknya jalannya berlubang nih Kak. Iya. Itu langsung ngechat di formnya itu, kemudian balasannya dari Kak Sekar sendiri gimana? Ya itu chatnya langsung kehubung ke WA dan itu udah ada formatnya. Terus itu langsung kehubung ke handphone saya yang saya balesin sendiri. Saya pakai admin sebetulnya, tapi kadang kan admin juga balik lagi ke kita ya. Kira-kira program ini bisa dibantu nggak? Kira-kira jawabannya yang ini harus seperti apa ya gitu? Atau misalkan kan bisa ketunda dulu atau bisa langsung sekarang.
itu ada beberapa yang di beberapa sosial media itu dipegang admin, tapi untuk WA itu sendiri selain dibantu admin, kadang saya suka menyempatkan dalam satu hari itu saya sempatkan untuk balas, untuk baca, misalkan yang udah dibalas sama admin juga saya baca lagi, oh ya saya harus hubungin mitra saya yang ini, saya harus hubungin ini gitu sih. Takutnya sudah bilang Itu tuh oke padahal iya belum iya betul. Berarti lu bilang janji tinggal janji. Iya. Gede palsu namanya. Adminnya bukan AI kan Kak? Enggak dong, bukan. Nanti takutnya WA bisnis terus langsung ke AI. Nanti AI yang jawab. Sekarang kan AI kayak gitu. Kalau Kak Sekar sendiri, karena tadi udah ada link untuk aspirasi masyarakat, Sukabumi ini kan menjadi daerah penyangga ya Kak. Sehingga Sukabumi itu jadi ada tantangannya. Artinya ada tantangan urbanisasi dan juga industrialisasi. Nah, itu kira-kira gimana peran DPR untuk hal tersebut, Kak? Oh iya, untuk urbanisasi ya, untuk warga Sukabumi yang mungkin mencari kerja di daerah lain, itu juga salah satu mitra kami yaitu ketenaga kerjaan. Saya kebetulan di Komisi 4, salah satunya mitra kami itu ketenaga kerjaan. Nah, untuk warga yang urbanisasi dan ada kendala ketika bekerja, utamanya di luar negeri yang ketika pada ada kendala, nah itu sebisa-bisa yang kami Komisi 4 bisa kita bantu, itu pasti kita bantu. Dan kami itu di Komisi 4 itu selalu berkomunikasi ketika misalkan anggota yang lain kesulitan ini sepertinya tidak bisa ditangani oleh fraksi A. Nah, itu dikomunikasikan ke fraksi B gitu. Kadang kita suka lintas fraksi untuk mempercepat permasalahan soal urbanisasi itu, karena memang itu ada di komisi saya. Lalu untuk daerah Sukabumi ya, industrialisasi itu kebetulan memang di kabupaten sendiri ya, di Kabupaten Sukabumi. Karena kan Sukabumi ini ada kota, ada kabupaten. Nah, yang banyak industri itu ya di kabupaten dan adanya di Sukabumi Utara. Kebetulan dapil saya juga. Tentu ada positif, ada negatif. Tapi kalau kita lihat lebih banyak positifnya ya. Tentu positifnya adalah yang pertama penyerapan tenaga kerja itu banyak membantu, baik dari Sukabumi itu sendiri atau bahkan banyak juga yang bekerja dari kabupaten-kabupaten tetangga ya, daerah-daerah tetangga. Lalu yang kedua, pendapatan Kabupaten Sukabumi juga itu salah satunya ya, salah satu pendapatan penopangnya. Iya, penopang pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi itu ya dari industri itu. Ini dong Kak, spill UMR Sukabumi. UMR Sukabumi ya, Kabupaten Sukabumi ini memang UMR-nya lebih tinggi dibandingkan tetangga-tetangga daerah. Meskipun kota Sukabumi dengan Kabupaten Cianjur, nah Kabupaten Sukabumi ini tertinggi kemarin ya, terakhir itu kalau nggak salah di 3,6. Berarti naik juga dong biaya maintenance politiknya. Iya. Oke, dari isu lokal kita beranjak ke isu nasional yang kemarin ramai banget di media sosial, kemudian di depan gedung DPR RI tentunya ada demo besar-besaran mulai tanggal 29 Agustus sampai September juga masih ada beberapa yang kayaknya sampai sekarang sampai sekarang ya infonya. Nah, dari kalangan politisi muda, bagaimana kakak-kakak perspektifnya seperti apa ketika ada narasi pembubaran DPR? Masih 1 tahun menjabat nih, tiba-tiba dibubarkan, ya gimana ya? Dari Bang Bobi dulu, gimana pendapatnya terkait narasi pembubaran DPR? Ya, bagi kami narasi yang sedang viral saat ini mengenai pembubaran DPR ini itu bentuk kekecewaan, bentuk amarah publik mungkin terhadap kinerja daripada legislator. Nah, walaupun pada prinsipnya kalau kita telisik DPR ini menjadi mitra penyeimbang pemerintah. Notabene-nya ketika Dewan Perwakilan Rakyat ini ditiadakan, lantas menurut hemat kami, ya siapa yang akan mengawasi penyelenggaraan
dari pemerintahan. Jadi ketika pemerintah tidak adanya mengawasi, kemudian mungkin pemerintah tersebut kemungkinan ya mengarah kepada keotoriteran atau mungkin mengarah kepada semena-mena lah, kesewenang-wenangan. Terserah. Militerisasi. Jadi kan kalau kami dari kabupaten ya tidak bisa membayangkan ketika mungkin publik menginginkan hilangnya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, bagaimana kemudian publik menitipkan suara-suaranya ketika perwakilannya sudah tidak ada di situ. Nah, hari ini kami dari kabupaten melihat ya perlulah rasanya direvisi itu kapasitas ataupun kompetensi daripada legislator yang duduk di Senayan saat ini. Sumber daya manusianya ya. Nah, jadi kan ini kan segelintir oknum mungkin kan. Jadi sementara kan kalau kita lihat ada dua sebenarnya kalau saya melihat ya Bang ya, DPR ini. Jadi ada fungsi kedewanannya di lembaga, kemudian ada fungsi kedewanannya itu di dapil. Nah, hari ini kan kita mau yang mana gitu kan. Ketika dewannya fokus turun ke dapil berbuat banyak, tapi kemungkinan di gedung sana di kantor parlemennya banyak kealpaan. Nah, jadi serba sulit kalau kami melihat. Kita bisa tanya lah, misalnya masyarakat yang ada di dapil masing-masing bermanfaat atau tidak legislator yang mewakili mereka. Kurang lebih seperti itulah. Tapi Aceh Tenggara aman Bang gedung DPRD-nya? Oh, aman, insyaallah. Aceh Tenggara luar biasa. Kemarin sempat juga demo berapa minggu yang lalu, tapi alhamdulillah masih terkoordinir dengan baik, dan alhamdulillah juga aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa kita teruskan mengenai isu-isu nasional dan isu-isu daerah. Alhamdulillah kondusif sampai sejauh ini. Kalau Sukabumi nggak ada ya, dipastikan nggak ada, karena kan ya mau ada bagaimana, orang Sukabumi yang demo di sini enggak bercanda. Oh iya yang di ya. Sukabumi gimana nih Kak, aman juga nggak? Oh iya, Kabupaten Sukabumi saya bilang sangat aman. Bahkan di DPR di Kabupaten Sukabumi itu sama sekali tidak ada masa aksi ketika demo kemarin. Tapi Kak Sakura sendiri pernah nggak karena rame-rame kemarin itu kena dampaknya nggak? Maksudnya kayak mungkin orang-orang yang kenal Kak Sakura secara dekat, Iya. "Ih, ayo dong suarakan," gitu. Iya, iya. Atau pas keluar rumah harus hati-hati begitu. Oh ini Sebetulnya bukan hanya pas demo saat ini ya. Tentunya ketika sebelum memutuskan untuk mengambil untuk pencalonan aja kan memang kita dituntut untuk lebih hati-hati. Ya, untuk lebih hati-hati. Nah, ditambah dengan kondisi saat ini. Tadi ada dampak nggak? Jangankan orang lain, keluarga terdekat aja kan semua menyuarakan itu ya. Semua menyuarakan itu, termasuk DPR gitu. bukan lebih ke pembubaran DPR sih. Sebetulnya yang mereka suarakan lebih ke mereka mungkin seperti kehilangan kepercayaan ya. Kehilangan kepercayaan terhadap anggota DPR gitu. Semuanya menyuarakan, termasuk saudara-saudara terdekat gitu, saudara-saudara terdekat. Jujur ya, ada dampaknya nggak ke Sakura? Pertama tertampar. Tapi kan ketika tertampar itu ya dipikir untuk ya memang sih gitu anggota dewan ini saya ya meskipun anggota dewan di kabupaten, memang kan kerja anggota dewan itu seperti yang Bang Bobi bilang ya tadi, ada kerja di parlemen yang mungkin kurang terlihat sama masyarakat, dan ada juga kerja yang di dapil. Nah kadang kan memang masyarakat juga mengharapkan keduanya itu bisa terpenuhi. Nah kemarin juga kita di Golkar Sukabumi sempat berdiskusi mengenai ini. Ya memang kami baik anggota dewan itu sendiri ataupun partai Golkar itu sendiri ditekankan kami di Sukabumi agar bisa memenuhi keduanya. Pertama aktif di parlemen, yang kedua ya hadir di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat tahu gitu apa saja sih yang dikerjakan oleh anggota dewan, dan partai Golkar itu memastikan bahwa partai Golkar itu hadir bukan hanya ketika mendekati pemilu, tetapi ya akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya.
Mbak Sakura sama Bang Bobi, ini saat ini tengah dilakukan apa namanya undang-undang rancangan undang apa perampasan aset. Itu sudah masuk dalam prolegnas. Ya, jadi salah satu tuntutan juga Ya, ketika kemarin demo ya. iya, itu kalau dalam apa tanggapan kalian berdua bagaimana? Kalau Bang Bobi gimana? Mengenai UU perampasan aset ya. Iya. Kalau kami melihat RUU perampasan aset ini seperti apa namanya memiliki ini ya dua sisi ya. Ketika jatuh di tangan yang salah ini bisa menjadi alat politik untuk mendiskriminatif seseorang. Tapi ketika memang dipergunakan dengan baik mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi pelaku-pelaku korupsi sehingga tidak akan berbuat seperti itu lagi. Kalau dari kami melihat apapun keputusan pemerintah pusat mengenai rancangan undang-undang ini, ya kami titip pesan bahwasannya rancangan undang-undang ini diperuntukkan sebagaimana mestinya dan mudah-mudahan tidak dijadikan alat untuk sesuatu yang bisa memarginalkan kalangan tertentu seperti itulah. Itu ini enggak, maksudnya berdampak enggak misalkan di tingkatan daerah, berdampak enggak, relevan enggak dengan tingkatan daerah tuh? Saya kira berdampak karena kan begini, ini kan kita juga belum tahu pasti ya bagaimana rumusan daripada RUU perampasan aset ini, bagaimana formulasinya, apakah akumulasi aset yang selama ini dimiliki oleh pejabat nanti ketika dia sudah tersandung masalah hukum, apakah ini semua diambil negara apa bagaimana? Tentu kalau undang-undang perampasan aset ini disahkan, ini kan berlaku di seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Ya tentu sangat-sangat berdampak. Yang kita inginkan dari lahirnya undang-undang perampasan aset ini kan menjadi pengingat ya kepada pejabat publik bahwasannya untuk lebih bijak, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih melek terhadap mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan, seperti itu. Kalau Mbak Sakura sendiri ada ini enggak kayak pandangan Mbak Sakura? Oh iya, pandangan saya kebetulan baru banget tadi malam saya discuss mengenai RUU perampasan aset ini. Ya, kurang lebih sama seperti yang Bang Bobi bilang. Satu ya keuntungan disahkannya RUU perampasan aset ini ya memang membuat para pelaku menjadi lebih jerak dan kepuasan untuk masyarakat itu sendiri karena kan memang tuntutan dari masyarakat ya bahwa masyarakat di kita ini selalu kurang puas terhadap dengan keputusan hukum di Indonesia. Nah, makanya ketika RUU perampasan aset ini disahkan, yaitu poin plusnya akan menjadi membuat jera pelaku dan kepuasan untuk masyarakat. Tetapi poin minusnya yang tadi Bang Bobi bilang, ketika hukum ini tepat diberikan yang untuk memang ya pelaku yang tepat, ya ini akan membuat jera. Tetapi kalau tendensius gimana? ya nah, itu dia jadi takutnya ada kriminalisasi itu. Yang penting dikawal sampai itu ya tercapai itu ya, jangan sampai ada tendensius ya. Betul. Itu DPRD dari masing-masing daerah ini juga menyuarakan RUU perampasan aset atau mungkin hanya cukup di pusat aja, DPRD nggak ikut campur? Kalau dari Aceh Tenggara kemarin waktu rekan-rekan mahasiswa demo itu kan masuk ke dalam tuntutan mereka. Jadi itu menjadi kesimpulan bersama dari kami anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara bahwasannya tuntutan mahasiswa itu menjadi tuntutan DPR Kabupaten juga diteruskan ke DPR RI untuk menjadi pertimbangan terhadap putusan yang mau diambil mengenai RUU perampasan aset ini. Kalau di Sukabumi Kak? Kalau di Sukabumi sebetulnya ketika tuntutan dari masyarakat itu mengharuskan kami untuk menyuarakan juga ya tersurat gitu ke DPR RI, itu akan kami lakukan. Tetapi memang ketika kemarin terjadi demonstrasi besar-besaran ini, jujur di DPRD Kabupaten Sukabumi itu sendiri tidak ada masa aksi karena memang masyarakat, karena kan Sukabumi ini ada kota dan kabupaten. Ya, jadi sudah biasanya kalau misalkan memang ada isu-isu nasional, itu fokus masyarakat adalah tuntutannya kepada DPRD Sukabumi aja. Nah, yang dekat kan memang kota. Jadi
ya ke DPRD Kota Sukabumi gitu. Jadi yang daerah senyap atau disenyapkan. Wah, tidak. Enggak ya? Tidak. Bahkan di hari H ya, meskipun tidak ada demonstrasi, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi kemarin ada beberapa ketua komisi juga yang tetap apa ya, kami baik anggota maupun ketua-ketua komisi itu tetap membuka ruang untuk keluarga ya siapa saja yang mau menyampaikan aspirasinya. Kadang kita ketemu di luar, kadang kita ketemu di rumah ataupun yang apa datang ke kantor gitu baik personal juga itu masih terbuka gitu ketika di hari H demonstrasi. Tetapi memang secara massa banyak itu tidak ada. Berarti pagarnya terbuka ya. Tuh selalu terbuka. Bisa nih kita main Iya. sana. Tapi Mbak Berlian Gimana? apa karena demo ini pembubaran DPR, rancangan undang perampasan aset itu sampai menimbulkan korban jiwa. Ya, Tragedi ojek ya kita sebut ya. Itu kan sangat apa ya, sangat ya memilukan itu. iya memulihkan, kita tidak berharap seperti Ya. itu. Ya itu mungkin menjadi pelajaran ya. Kalau refleksi dengan sampai meninggalnya apa di Afan Kurniawan ya. Ini dalam pandangan Bang Bobi gimana ya? Ya tentu kita mengambil pelajaran lah dari apa yang telah terjadi dan kita melihat bagaimana secara kasat mata bahwasannya aparat penegak hukum mungkin tidak ada batasan dalam meredam masa aksi kemarin. Jadi ini mungkin ya kepada aparat ya kan kita berharap lah lebih humanis, kemudian kepada massa yang ingin menyuarakan aspirasinya ya tetap dalam koridor kondusivitas. Kalau ini sendiri DPR-nya sendiri kan pemantik awalnya kan katanya dari DPR itu pemantiknya atau memang karena memang kumpulan dari berbagai macam persoalan Ya. itu meledak gitu. Kalau kita lihat ya dari kacamata kita ya ini kan akumulasi. Jadi Iya. berbagai macam keresahan, kekecewaan, amarah publik kemudian ketika disuarakan ya publik melihat bahwasannya tidak ada tanggapan atau tidak ada aksi nyata atas aspirasi tersebut. Ya inilah akumulasinya sudah jadi gunung salju ya tergelinding lah hari ini di permukaan. Kalau saya melihat itu sih. Dewan gimana tuh refleksi dengan ini apa kejadian itu? Kasihan loh tuh. Ya, memang. Pertama, mungkin sekaligus ya, saya juga ingin mengucapkan kembali ya, turut berduka cita ya, atas kejadian yang menimpa saudara kita ya dari ojek online itu. Tapi ini nggak Kak, mungkin dari peristiwa kemarin ada nggak Kak yang sekiranya yang menjadi fokus Kakak? Misal karena banyak sekarang media yang menyorot apalagi Kakak berdua ini kan public figure sehingga perkataannya di depan kamera juga harus lebih dijaga dan juga lebih berhati-hati dalam memilih kalimat. Nah, itu menjadi efek nggak Kak buat Kakak sendiri? Artinya lebih berhati-hati lagi ketika menyampaikan sebuah narasi di depan kamera mungkin ketika diwawancara atau mungkin dan lain-lainnya. Iya, betul. Baik, saya sih tadi ya balik lagi ke yang tadi awal saya sebutkan juga bahwa bukan hanya dalam kejadian demo ini gitu. Ketika memang kita sudah memutuskan untuk mencalonkan menjadi anggota dewan, ya kita harus bijak-bijak dalam bersosial media ya terutama gitu. Karena memang kan sekarang ini eranya ya memang era digital ya semua bisa terekam gitu. Nah, Bisa hoax juga. gimana? Bisa hoax juga. Iya, Bisa betul. pikir juga. Bisa pakai Kayak, AI ya. Bisa pakai AI. Nah, artinya maksudnya untuk menjadi politisi itu menurut saya ya kadang yang benar saja bisa terlihat salah gitu. Apalagi kita yang tidak berhati-hati, kita yang melakukan salah gitu. Ya makanya bukan hanya dalam kejadian demo ini tetapi dalam ketika kita memutuskan untuk mencalonkan ya kita harus berhati-hati baik dalam berbicara maupun bertindak. Oke. Kalau untuk ke depan Kak ada ini nggak? Kira-kira ada rencana nggak ke depan setelah kejadian seperti ini
Saya mau plan A, plan B, plan C gitu. Oh iya, jadi lebih banyak ya. Tadi plannya misalkan dari A sampai F, sekarang jadi nambah gitu dari A sampai Z. Intinya jadi tamparan sih untuk saya bahwa seluang apapun, apa ya, sesedikit apapun waktu luang saya, nah itu harus bisa saya manfaatkan untuk kebermanfaatan, untuk dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Oh, Kita sudah masuk di penghujung sesi ya penghujung terakhir ya. sesi. Jadi kita mau menutup begitu. Belum tutup ini dulu dong. Kan masih muda nih kita. Ya. Kita juga pengen belajar nih Kak dari kakak berdua. Ya. Kira-kira ini ada nggak pesan dari kakak untuk kami anak muda kalau mau terjun ke dunia politik? Gimana nih dari Bang Bobi dulu? Oh iya dulu. Ini pesan pada kaum milenial ya, kaum muda yang ingin terjun ke dunia politik. Dan saya yang sudah terlambat ini. Kan muda. MC punya kecepatan gitu. Jadi kan gini ya. Yang pertama itu kita harus melek dulu terhadap politik, bahwasanya politik ini is a will to do everything gitu kan. Jadi ketika kita tahu politik ini adalah senjata untuk segalanya, artinya dalam pengambil kebijakan, maka mungkin doktrinnya sudah berubah, kita akan lebih ini ya. Jadi bagi kaum muda untuk terjun ke dunia politik, apalagi menjadi legislator, itu banyak kali tantangannya. Persoalannya, dengan berbagai tantangan itu, kita tetap jalan aja terus. Artinya ukurnya itu bukan hari ini, kerjanya itu bukan hari ini, besok kita lihat hasilnya. Tapi jalanin aja dulu kegiatan-kegiatan sosial, jalinan kerjasama, silaturahmi kepada lapisan-lapisan masyarakat. Kemudian sering turun dan terjun terhadap aktivitas sosial, keagamaan, dan segala macamnya. Take time, pelan-pelan, mudah-mudahan kalau rezekinya ada, insya Allah jadi barangnya. Jadi barangnya. Yang penting ikhtiarnya ada ya. Ya, ikhtiarnya ada. Iya. Kalau dari Kak Sekar, pesan untuk anak muda, muda banget sih kalau ini. Iya, pesannya adalah Kak Sakura, sorry. ya tadi mungkin dari Bang Bobi, action ya. Iya. Itu ya tentu pasti sama ya, kami semua melakukan hal yang sama gitu untuk actionnya. Nah, tapi untuk mungkin kaum muda, terutama yang seumuran sama aku, di politik itu tentu bukan hal yang mudah. Tentu bukan hal yang mudah. Dan yang selalu aku tanamkan ke diri aku sendiri adalah dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi karena di politik itu berat, kita harus menyiapkan pemikiran yang selalu positif, hati yang selalu lapang. Lalu ketika misalkan ada masalah-masalah ya yang, karena memang perjalanan untuk menjadi anggota dewan itu luar biasa. Nah, ketika kita diterpa oleh masalah-masalah, selalu afirmasi diri kita, selalu afirmasi positif terhadap diri kita bahwa dulu ya kalau aku ketika ada cobaan-cobaan ketika waktu pencalonan, baik sekarang, selalu mikirnya curigamu sukses nih kayaknya. Kok berat banget ujiannya, curigamu sukses nih. Nah, makanya apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi diri kamu sendiri. Itu selalu katakan hal positif, selalu berpikir positif, dan selalu menebarkan aura positif juga terhadap orang lain. Itu salah satu menjaga mental health. Betul. Untuk memudahkan hidup juga. Iya, sangat termotivasi ya. Tuh misal ini kita mau terjun ke dunia politik, apalagi anak muda sekarang kan banyak skeptisnya Bang Yahya kalau mau ke politik tuh. Kalau disingkat, dirumuskan dalam satu kalimat, apa makna legislator muda menurut Anda berdua? Legislator muda ini adalah tempatnya harapan masyarakat, tempatnya pandangan masyarakat sebuah keraguan-raguan, bahwasannya masyarakat melihat legislator muda ini tidak akan bisa berjalan kemana-mana. Bahwasannya legislator muda ini minim pengalaman, minim aksi, jadi hanya omon-omon lah begitu kan. Ya. Tapi bagi kami yang merasakan sendiri,
legislator muda ini, kami ini sedang mengukir sejarah kehidupan kami, bahwasannya dulu pada tahun sekian-sekian ada seorang yang bernama Mirza Al-Mahbubi mengukir sejarahnya menjadi seorang anggota DPRD sehingga hari ini memiliki kebermanfaatan yang sangat luar biasa kepada masyarakat banyak, kepada pemuda dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau saya itu gitu ya. Kalau Mbak Sakura, Gimana tadi dalam pertanyaannya? pandangannya sebagai seorang legislator muda, Oh iya, sebagai legislator muda dan sebagai seorang perempuan mungkin ya. Iya. Ya kalau Keterwakilan perempuan. ya keterwakilan perempuan. Jadi eh, legislator muda ini tentu yang saya lihat dari teman-teman muda juga di berbagai daerah, mereka ini memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa sebelumnya saya rasa itu tidak terfikirkan. Lalu juga selalu punya cara pendekatan terhadap masyarakat, selalu energik, memiliki waktu dan tenaga yang lebih gitu. Dan mereka ini termasuk saya sendiri selalu ingin membuktikan bahwa apa yang kami kerjakan ini ya memang kerja untuk masyarakat. Apa yang kami kerjakan ini adalah kami menginginkan ini bisa membuahkan hasil kebermanfaatan untuk masyarakat. Dan sebagai perwakilan anggota Dewan di Perempuan juga, saya juga mengharapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan ini memang bukan hanya berdasarkan data dan regulasi, tetapi juga berdasarkan hati nurani dan kepekaan seorang perempuan. Mungkin itu tadi ya Kak ya. Kami terima kasih atas waktunya Kak Sekar dan juga Bang Bobi sudah terima menyempatkan kasih Bang. bincang-bincang kita. Nggak terasa ya udah 1 jam lebih kita ngobrol. Sangat terinspirasi sekali kalau Ya. misal teman-teman mau masuk ke dunia politik di usia muda. Nah itu tadi trik dan tipsnya. Ya. Oke, mungkin itu saja dari podcast Resonansi episode Ya. kali ini. Jumpa lagi di Resonansi Kupas Tuntas Tanpa keras-keras.